Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingatkan, tekankan bahwa bisnis internasional itu bukan materi yang diawang-awang ya. Itu sudah di depan mata jenengan, sudah ada di HP jenengan ya. Yang semuanya itu sudah kita jalanin atau kita terlibat, mau tidak mau, suka tidak suka. Beberapa platform untuk media online, media belanja online itu sudah menggunakan barang-barang bukan hanya dari dalam negeri, bukan hanya dari Indonesia, juga barang-barang itu masuk dari luar negeri. Ya, ini menandakan bahwa perdagangan internasional saat ini sudah tanpa batas, tanpa hambatan. Yang dimaksud dengan tanpa batas, ya, itu tidak ada lagi batas-batas wilayah suatu negara untuk masuk, ya, karena tentunya barang-barang itu masuk melalui platform penjualan online ataupun katakanlah bukan hanya barangnya ya, tapi dalam artian manusianya itu juga tanpa batas sekarang. Jenengan tidak perlu pergi ke Cina untuk membeli barang-barangnya, cukup melalui platform penjualan online, maka jenengan bisa membeli beberapa barang produksi yang di Cina misalnya. Nah itu. Ataupun misalnya di beberapa negara yang lain. Nah ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi batas atau boarding ya, ya suatu negara dalam untuk bisnis. Nah ini. Kemudian tidak lagi ada batas apa lagi, Pak? Misalnya tidak ada lagi batas waktu, ya. Dengan menggunakan platform penjualan secara online, ya, itu tentunya tidak ada lagi jenengan bisa kapan saja bisa melakukan transaksi penjualan. Nah ini ya hal-hal ini yang perlu dipahami, ya, sehingga jenengan bisa lebih serius, ya, lebih serius, lebih memahami tentang materi bisnis internasional. Yang di Spada itu sudah Pak Aris masukkan juga ya, yang e-booknya juga ya, itu nggak bisa screenshot. Monggo mbaknya, ada yang bisa kasih contoh? Hak cipta itu apa? Merek, Pak. Merek. Beda-beda. Kalau hak cipta itu beda dengan merek. Hak cipta itu yang Sebuah tidak lagu, Pak. Bisa, Pak. Pak. Nanti di forum ya, di forum Pak Aris berikan soal, nanti tolong untuk bisa dikerjakan ya, untuk sebagai penilaian keaktifan dan kehadiran. Oke, nah, itu ya. Iya, Pak. Itu. Ada yang ditanyakan sampai di sini tentang kekayaan intelektual. Nah, kalau nggak ada ditanyakan, Rahasia dagang, Pak. kenapa Mas Nabi rahasia datang? Seperti apa, Pak? Gimana Nah, contohnya, Pak? jadi rahasia dagang, ada tanyakan lagi? Teknologi ini ya dalam bisnis internasional ini ya, ini merupakan hal yang utama tentunya ya,
utama untuk bisa kita memasarkan produk-produk kita. Ya. Kalau kita tidak punya hal pembeda di antaranya teknologi, ya, maka tentunya akan sulit untuk bisa bertahan dan tembus di pasar internasional. Nah itu, kalau jenengan amati ya, perusahaan-perusahaan besar yang memiliki cabang-cabang di negara-negara lain itu adalah perusahaan yang memiliki keunggulan dalam bidang teknologi. Nah itu ya. Nah itu. Ya meskipun jenengan misalnya di bidang kuliner kan juga ada teknologinya kan begitu, yang tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain. Atau di bidang katakanlah food and beverage misalnya, itu juga ada teknologinya. Pak Aris bisa sebutkan beberapa contoh, seperti halnya perusahaan-perusahaan McDonald, Coca-Cola, ya, ataupun misalnya perusahaan Pepsi yang go internasional, atau perusahaan-perusahaan yang lainnya, ya, ada KFC, ada Pizza Hut, ya, itu tentunya punya teknologi yang berbeda yang tidak bisa kita jalankan secara mandiri di rumah. Nah itu. Kalau misalnya kita tidak punya keunggulan teknologi, kemudian yang lain bisa jiplak atau bisa melaksanakan, maka tentunya ini tidak akan bisa masuk ke pasar kan begitu. Ya. Kalau misalnya air kemasan mineral begini saja tanpa teknologi misalnya, terus jenengan bisa buat di rumah, ya untuk apa kita beli kan begitu. Nah, itu contoh sederhananya seperti itu. Nah ya, ini pentingnya teknologi. Nah kemudian biasanya suatu negara itu mengizinkan perusahaan asing itu membuka cabangnya di negara tersebut atau di dalam negeri dengan beberapa tujuan. Ya. Di antaranya apa? Di antaranya itu adalah untuk bisa transfer teknologi, ya. Baik itu secara internal maupun secara eksternal. Apa bedanya transfer internal dan eksternal? Ya. Kalau internal ini adalah transfer teknologi yang kalau secara sederhananya contohnya dari manajemen ke karyawan. Nah, itu internal ya. Itu ya. Itu. Ataupun misalnya dalam satu lingkup perusahaan yang sama ya, misalnya perusahaan Honda. Honda yang ada di Jepang mentransfer teknologinya Honda yang ada di Indonesia. Nah, itu disebut dengan adalah transfer internal. Kalau transfer eksternal itu adalah transfer di luar perusahaan. Misalnya katakanlah McDonald. McDonald itu dia franchise. Artinya McDonald itu mentransfer teknologinya kepada PT McDonald Indonesia. Jadi teknologi bagaimana pengelolaan makanan dan sebagainya itu ditransfer dari Amerika ke Indonesia, ya itu dengan beda perusahaan atau perusahaannya sudah kepemilikannya berbeda. Yang satu adalah yang di sana pemilikannya di Amerika, yang satu di Indonesia, ya. Atau dengan beberapa hal yang lain seperti selain franchise ada lisensi. Contohnya bagaimana? Adidas ya, itu memesan barang-barangnya itu di Indonesia. Nah, tapi dengan kualitas sesuai dengan kualitas spesifikasi yang ditentukan oleh Adidas. Nah ini tentunya ada transfer teknologi di sana. Bagaimana Adidas bisa memberikan pengarahan, memberikan pengertian tentang mutu-mutu yang harus dibuat untuk sepatu Adidas misalnya. Nah itu bisa lisensi, bisa subkontrak dan sebagainya. Nah ini adalah tujuan dari pelaksanaan untuk bisnis internasional yang mana negara mengizinkan berdirinya perusahaan asing apabila ada kemanfaatan dari transfer teknologi ini. Nah ini sampai di sini bisa dipahami atau ditanyakan, monggo silakan. Pak, mau tanya Pak. Silakan. Pak, apakah mendirikan sebuah cabang perusahaan di luar negeri itu harus ada syarat-syaratnya juga, Pak? Nah, syarat-syaratnya itu ya, itu tergantung dari negara masing-masing ya.
masing-masing negara memiliki syarat-syarat untuk bisa kita misalnya kita punya perusahaan ABC misalnya. Kita mau mendirikan di Malaysia dan Singapura misalnya. Nah, itu tergantung dari pemerintah Malaysia atau Singapura sendiri untuk syarat-syaratnya ya, syarat-syarat secara administrasi ya. Tapi kalau syarat-syarat untuk bisa mengglobal itu tentunya banyak yang harus disiapkan, harus dimiliki ya. Tentunya dengan manajemen yang baik ya. Kalau jenengan katakanlah di dalam negeri saja kedodoran, bagaimana mau mendirikan cabang di luar negeri kan begitu. Nah, itu contoh-contoh caranya seperti itu. Atau misalnya syarat tentang penguasaan teknologi misalnya ya. Jenengan kalau tidak unggul dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di luar, bagaimana jenengan bisa masuk kan begitu. Untuk atau secara sederhana seperti ini aja lah Pak Aris beri contoh ya. Pak Aris ini sebagai dosen ya. Kemudian Pak Aris harus bisa kalau mau mengajar di Malaysia atau Singapura, tentunya kan harus punya kompetensi yang lebih ya supaya bisa diterima atau sesuai dengan kompetensi negara mereka. Kompetensi salah satunya apa misalnya? Salah satunya adalah kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Nah, apabila misalnya Pak Aris belum mampu untuk memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik, tentunya belum bisa juga mengajar di negara Singapura misalnya. Nah, ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi, baik itu nantinya syarat administrasi maupun syarat-syarat secara kompetensinya gitu, atau kemampuannya, atau keunggulannya. Itu. Nah, ini ya bisa dipahami ya. Iya, Pak. Nah, itu. Nah, itu syarat-syaratnya. Nah, itu pertanyaan yang bagus itu ya. Ya. Baik, untuk sementara ini dulu. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.